bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah kali ini bro, kita akan ngebahas sebuah laptop dari brand teknologi yang menawarkan 3 buah benefit utama kalau kalian beli produk ini. Nah benefit yang pertama, laptop ini dijual di harga yang cukup terjangkau, yaitu cuma di angka Rp6.999.000. Terus yang kedua, laptop ini bro dia punya desain yang cukup mewah karena full body material dari aluminium dan ini bobotnya cukup enteng sekali. Terus yang ketiga, laptop ini bro dia dibekali sama dapur pacu AMD Ryzen 5 yang bisa diandalkan untuk bisa menangani kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, pokoknya dari 3 buah poin utama tadi. Tapi mungkin kalau teman-teman kemarin itu sudah ngikutin review kami, sebenarnya kita sudah ngebahas bro versi yang i5 dari brand Tecno Megabook T114 ini. Yang dimana kalau versi i5 itu harganya Rp1 juta lebih mahal karena dijual di angka 8 juta, kalau ini kan di harga 7 juta rupiah pas. Nah dari selisih harga 1 juta rupiah itu bro, sebenarnya secara kemampuan ini bisa dilihat bahwa si Intel memang punya skor secara performa lebih tinggi dibandingkan si AMD. Cuman mungkin dalam sudut pandang yang lain, mungkin si Tecno juga punya modal yang lebih mahal ketika dia buat produk yang pakai hardware prosesornya Intel dibandingkan pakai AMD. Nah itu sebabnya kenapa kok yang Intel lebih mahal dibandingkan versi AMD. Tapi yang jelas kalau kita jajarin bro ya antara kedua buah laptop ini, sebenarnya dia itu punya model atau desain yang sama. Cuman ada perbedaan kalau kita cermat ataupun memperhatikan pada bagian cover luar. Ini kalau kita lihat di versi Intel, kan di bagian cover luar itu ada tulisan Megabook sama motif garis-garis yang terletak di bagian atas ini. Dan logonya untuk versi Intel itu terletak di bagian kiri bawah. Nah, sementara kalau yang di versi AMD, dia itu tidak punya tulisan tersebut dan logonya dia terletak di bagian tengah doang dengan tulisan Tecno seperti ini. Jadi, perbedaannya overall cuman dari sini aja. Untuk seri yang lain dia sama. Sehingga kalau kalian tanya, enak mana ya Bang ya? Dibandingkan Intel ataupun i5 di merek Tecno ini. Jawabannya tinggal disesuaikan sama kebutuhan kalian sama budget masing-masing. Sebab ini kalau kita lihat dan kita compare sama merek yang lain, laptop ini tetap punya harga paling affordable. Dan semisal kita lihat benefit yang lain dari segi kenyamanan pemakainya, laptop ini sama-sama aja bro. Intel bagus, AMD juga bagus karena dia itu dibekali bodi yang menurut saya, wah ini mewah sekali bro ya. Full body laptop ini kan dia berbahan material aluminium dengan bobot cuma di angka 1,39 kg dan ketebalan di angka 14,88 mm. Dan kelebihan laptop ini bro, pas kita pakai pertama-tama pas kita mau buka, dia bisa kita buka sama satu tangan. Layar 14 in, resolusi WUXGA, panel IPS, serta akurasi di angka 100% sRGB. Kemudian untuk kameranya, laptop ini pas kita pakai untuk kebutuhan produktif, semisal pakai Google Meet atau Zoom, dia cukup terang sekali. Resolusi 2 megapiksel, terus kalau kita pakai, dia itu juga punya privacy shutter yang terletak di bagian atas ini. Keyboardnya pas kita buat ngetik dia cukup empuk, ada backlight warna putih, serta di tombol power ini bro, dia juga sudah dilengkapi oleh fingerprint yang bisa membuat ataupun menjaga privasi kalian supaya lebih aman daripada gangguan orang yang tidak dikenal. Kemudian kalau kita lihat dari segi colokan dan juga konektivitasnya, dia lengkap sekali terbagi di sisi kiri kanan, serta wifi-nya peka sama sinyal karena dia pakai wifi 6E plus Bluetooth 5.4. Nah jadinya kalau kita bandingkan sama AMD ataupun Intel, spek untuk hardware-nya atau fiturnya ini sama persis. Cuman memang berbeda dari dapur pacu serta sistem coolingnya ada di sini. Nah ini kalau kita perhatikan bro ya, sistem cooling AMD dia hanya mengandalkan single fan. Lah kalau Intel dia pakai dual fan. Cuman uniknya pas sama-sama kita geber untuk kebutuhan yang berat, suhu mentoknya kedua buah laptop ini di angka yang sama, yaitu cuma di angka 44 derajat Celcius. Awalnya saya gak ragu bro, karena AMD ini kan dia pakai single fan. Saya otomatis sebelum saya tes itu bilang, wah mungkin AMD ini lebih panas. Dilalah pas kita udah ngetes, oh ternyata suhunya sama meskipun hanya pakai single fan doang. Kemudian laptop ini juga kalau kita lihat dari dapur pacunya, dia cukup bisa diandalkan banget bro ya. Untuk prosesor yang dipakai di sini, dia itu pakai Ryzen 5 7430U. Yang dimana untuk prosesor ini dia punya 6 core 12 thread dan speed maksimal di angka 4,3 GHz. Kemudian untuk VGA-nya karena ini pakai AMD bro ya, jadi dia ada bawaan VGA dari prosesor yaitu AMD Radeon Graphics yang punya frekuensi di angka 1800 MHz dengan VRAM bawaan di angka 490 MB. Nah VRAM ini bro ya, karena dia ditandemkan sama RAM 16 GDDR4, jadinya kalau kita lihat dari DXD yang di VRAM-nya, dia terbaca di angka 8 GB.
Nah, otomatis dengan VRAM gede seperti ini bro ya, semisal kita pakai laptop ini untuk kebutuhan yang cara hiburan, notabene seperti kayak bermain game seperti Genshin Impact, Valorant ataupun Dota, nah dia cukup level di settingan di middle ya bro ya, high mungkin nggak rekomendasi tapi middle cukup nyaman. Terus misal kita pakai laptop ini untuk kebutuhan render, pakai Adobe Premiere, ini sudah cukup nyaman. Terus selain dia pakai RAM yang udah 16 GB ini, laptop ini juga sudah dikasih penyimpanan yang cukupan. Standar bro ya, dikasih 512 GB dan jenis M2-nya dia dikasih sama seperti varian i5, yaitu M2 NVMe Gen 3. Nah, di sini bedanya kalau kalian beli yang versi i5, dia tidak punya colokan tambahan slot M2 NVMe. Tapi kalau kalian beli yang versi AMD, dia ini ada perbedaan bro. Dia ada satu slot tambahan, sehingga kita masih bisa menambahkan lagi, semisal merasa kurang dengan penyimpanan bawaan ini, dengan cara nambahin di slot kosong ini. Cuma catatan saya, kalau kalian nggak tahu jenisnya, terus tiba-tiba beli yang M2 NVMe Gen 4, terus kalian colokin, nah itu efek sampingnya bro, nanti NVMe yang nggak akan kedetek sama sistem Windows kalian. Jadi harus benar-benar tahu, colokannya ini soketnya pakai NVMe Gen 3 ataupun Gen 4. Karena udah kita coba, kalau pakai Gen 4, dia benar-benar nggak detek. Terus untuk penunjang dari software yang lain, laptop ini dibekali sama Windows 11, tapi dia tanpa OHS. Jadinya kalau beli, saya sarankan laptop ini sekalian disettingkan sama penjualnya supaya nanti kalian tinggal pakai. Dan warna yang ditawarkan, si Tecno Megabook T114 untuk versi AMD dia punya dua warna. Ada warna silver seperti ini ataupun ada warna yang kayak grey atau biru gelap. Tinggal kalian sesuaikan sama selera masing-masing. Tapi yang jelas bro ya, semisal kita melihat dari hari yang ditawarkan oleh si Tecno, kan ini dia cuma di angka Rp6.999.000. Nah, harga ini, misalnya nih kita compare sama merek-merek yang lain yang punya Ryzen 5 dengan spek yang sama persis, tetap dia ini sebenarnya harganya paling affordable. Jadi, misalnya kita compare nih sama punyanya Lenovo. Nah, Lenovo ini bro, dia kan ada seri Lenovo V14 G4 ABB 13ID. Nah, si Lenovo ini dia punya harga di angka Rp7.599.000. Ini kalau kita pantau, prosesornya sama, RAM-nya lebih kecil, penyimpanan sama, layarnya sama-sama 14 IPS, cuman Lenovo ini belum 100% sRGB, dan softwarenya Lenovo ini menangnya sudah ada OHS-nya dibandingkan si Tecno. Tapi kalau kita pantau, harganya masih tetap lebih tinggi daripada si Tecno, selisih Rp599.000. Terus yang kedua ada Asus VivoBook 14 M1405YA VIPS 555. Nah, si Asus yang ini bro, dia harganya tinggi banget bro, di angka Rp9,6 juta. Overall spek yang lain sama persis, cuman bedanya si Asus ini dia layarnya belum 100% sRGB. Jadi tetap si Tecno punya penawarannya lebih menarik lah dibandingkan si Asus ini. Terus yang ketiga ada MSI Model 14 C7M9S7 yang punya harga di angka Rp7.999.000. Overall semua spek yang lain sama, tapi lagi-lagi layar dari MSI ini bro, dia juga masih belum pakai 100% sRGB. Terus yang keempat ada Advanced Work Plus yang memiliki prosesor lebih tinggi, yaitu pakai Ryzen 5 6600H. Sebenarnya kalau kita compare secara skor performa prosesor, dia ini lebih tinggi dibandingkan 7430U Ryzen 5 punya si Tecno. Untuk yang lain overall sama, namun secara harga sekarang si Advanced ini bro juga lebih tinggi dibandingkan Tecno karena dijual di angka Rp7,3 juta. Nah, dari sini kelebihan dari Tecno adalah harga murah, desain mewah, speknya wah, itu menurut saya. Cuman kalau tolak ukurnya dari after sale-nya, rasanya memang si Tecno ini perlu berbenah supaya semakin hari service center-nya semakin banyak dan after sale-nya ini mendukung seperti kayak merek-merek yang lain. Karena sepengalaman saya jualan laptop, kalau penjualannya banyak, ada kemungkinan pasti kayak minimal trouble kayak mungkin ada kejadiannya kecil untuk keyboardnya bermasalah atau layar bermasalah. Ini akan juga membantu para pembeli dan juga penjual supaya nanti untuk jangka panjangnya kita itu meyakinkan sama konsumen itu jauh lebih menarik. Overall yang lain dia cukup istimewa. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada perbandingan benchmark antara si Tecno yang AMD Ryzen 5 kita versuskan sama si Intel Core i5 yang tapinya harganya lebih mahal Rp1 juta. Kalau kalian pilih mana dari angka yang udah kita bandingkan seperti ini kawan?
Nah, jadi kesimpulan-kesimpulannya gini bro ya, misal kita compare laptop ini dari segi performa antara Tecno i5 versus Tecno Ryzen 5. Nah, tolak ukurnya ada dua bro. Misal kita pakai kebutuhannya untuk cari hiburan seperti bermain game. Saya lebih merekomendasikan versi AMD karena dia punya poin FPS lebih tinggi dibandingkan versi Intel. Itulah fakta yang cukup menarik ketika kalian beli Tecno AMD meskipun harganya lebih terjangkau. Terus, misal kalian itu tolak ukurnya untuk kebutuhannya produktif, semisal untuk kebutuhan render, lah si Intel itu lebih rekomen bro dibandingkan AMD karena dia itu bisa mendukung untuk render 4K dibandingkan Ryzen 5 yang cuman notabene dia cuman bisa dipakai untuk render Full HD aja. Karena kalau kita pakai render 4K, dia itu lama sekali dan nggak selesai-selesai bro. Itu adalah salah satu poin penting yang perlu kita pertimbangkan mau pilih AMD atau Intel. Nah, overall untuk yang lain dia sama semua. Terus misal kita compare sama yang lain, ternyata secara harga Tecno ini memang cukup ngegebrak pasar bro ya. Saya berharap semakin kesini laptop akan semakin punya fitur yang mewah, tapi ya harganya lebih terjangkau supaya bisa terjangkau oleh semua kalangan. Jadi kita coba bro ya. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time in video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semua bermanfaat kawan, oke? Mantap.